Perkenalkan, nama saya Akbar Fatin Husena, mahasiswa MMUGM batch 74 NIU 19 PEK 44751 Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah GBE, yaitu Analisis General Business Environment PT Mangli Jaya Raya. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan General Business Environment perusahaan pengolahan tembakau di Jember bernama Mangli Jaya Raya. Jember merupakan sebuah kabupaten ada di timur Provinsi Jawa Timur, berada pada kawasan yang cukup subur, menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian masyarakat luas. Jember memiliki luas lahan seluas 3.293,34 km persegi yang memiliki rentang ketinggian yang sangat luas dari 0 sampai 3.300 meter di atas permukaan laut. 17,95% wilayah Jember berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter, 20,7% wilayah pada ketinggian 25 sampai 100 meter, 37 sampai 37,75% wilayah pada ketinggian 100 sampai 500 meter, 15,8% wilayah pada ketinggian 500 sampai 1000 meter, dan sisanya 7,8% wilayah pada ketinggian di atas 1000 meter persegi, 1000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini mencakup dataran Ngarai pada bagian tengah dan selatan, serta dikelilingi pegunungan yang memanjang pada kawasan barat dan timur Jember. Berada pada kawasan yang cukup subur, menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian masyarakat Jember. Dari total wilayah area Jember, 34.590,4 hektar adalah area perkebunan. Luas wilayah ini mencerminkan produk perkebunan, yaitu tembakau di Jember, menjadi industri andalan. Industri tembakau mencapai peringkat kedua di Jawa Timur dengan persentase 18% atau sejumlah 3.387 perusahaan di Jawa Timur. Data BPS menyebutkan bahwa pada 2015, Jember menjadi produsen peringkat pertama di Jawa Timur dengan total produksi perkebunan tembakau sebanyak 8.511 ton atau sekitar 18,43% dari total produksi perkebunan tembakau di Jawa Timur. Sampai triwulan ketiga 2019, produksi domestik regional bruto atau PDRB Jawa Timur sebesar 1.754,27 triliun. 8,02%-nya merupakan kontribusi dari industri tembakau, dan juga 63,39% atau sebesar 96,94 triliun rupiah merupakan sumbangan pendapatan cukai industri tembakau di Jawa Timur. Berikut adalah perusahaan industri tembakau di Jember. Maka ada sekitar 14, tetapi kita akan fokus pada perusahaan nomor 6, yaitu PT Mangli Jaya Raya. PT Mangli Jaya Raya adalah sebuah perusahaan pengolahan tembakau didirikan pada 11 April 1960 oleh Budi Laksmono, Indra Santoso, Effendi Santoso, dan Hasantono Santoso dengan nama awal yaitu F.A. Prawiro. MDR berada di Jember, Jawa Timur, meneruskan industri tembakau yang sudah ada pada masa kolonial Belanda. MDR mengelola tembakau dengan melakukan pengolahan tembakau berjenis Besuki Naos dan Besuki Foros. Nah, MDR ini memiliki visi misi, yaitu visinya adalah expose the world with quality agriculture products, dan dengan misi yaitu Mangli Jaya Raya is committed in preserving its heritage as a tobacco company and pursuing high product quality standard. Misi selanjutnya, maintain and develop cultivation of tobacco plantation and continuous improvement system. Lalu improve human resources and environment aspect, dan improve welfare of stakeholders which include farmers,
and suppliers, employees, and customer. Berikut adalah gambaran ekspor impor dari MDR. MDR ada di Indonesia, ada di sini. MDR melakukan ekspor ke Belanda, Belgia, Jerman, Spanyol. Mereka ada di kawasan sini. Kawasan pertama ada Belgia, negara dengan gambar satu adalah Belanda, negara kedua Belgia, kalau di dekatnya juga ada Jerman, ada Spanyol juga di dekatnya. Nah, jadi MDR mengirimkan atau ekspor ke kawasan sini, ada tadi Belanda, Belgia, Spanyol, dan UK. MDR juga melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Berikut adalah produk dari MDR. Pertama adalah produk tembakau rajangan. Tembakau rajangan atau tembakau dengan pemotongan dilakukan oleh petani. Produk ini dipotong ketika daun masih hijau, lalu dikeringkan menggunakan metode penjemuran sinar matahari. Ada dua jenis rajangan, yaitu rajangan halus. Ketika produk atau tembakau ini dipotong saat masih hijau menjadi helai-helai rambut yang halus sebelum dikeringkan. Lalu ada rajangan kasar dengan ukuran lebih besar dan proses yang sama dari rajangan halus. Produk selanjutnya adalah sun-cured. Sun-cured ini adalah produk tembakau dikeringkan menggunakan sinar matahari. Mirip dengan rajangan, tetapi sun-cured ini adalah produk berupa krosok atau berupa lembaran-lembaran daun. Produk selanjutnya adalah burley. Produk ini memiliki karakteristik yang sangat mencolok. Dapat dibedakan yaitu terdapat bercak putih pada tembakau burley ini. Umumnya tumbuh di kawasan Lumajang. Lalu ada flue-cured Virginia atau FCV. Karakteristiknya tergantung di mana ia tumbuh. Untuk produk ini umumnya digunakan sebagai campuran rokok atau cigarette blend. Sangat sering banyak tumbuh di Lombok yang memiliki ciri khas berupa aroma yang kuat, sedangkan di produk dari Bali memiliki ciri khas sebagai produk tembakau dengan rasa yang kuat. Produk selanjutnya adalah dark fire cured. Produk ini dikeringkan ketika daun tembakau masih hijau di dalam gudang tembakau. Nah, proses pengeringan ini dilakukan dengan cara daun tembakau digantung, lalu dikeringkan dengan asap pembakaran sekam padi pada lantai gudang pengeringan tembakau. Untuk tembakau yang digunakan untuk produk dark fire cured ini umumnya tumbuh di kawasan Klaten dan Boyolali. Produk akhir yaitu dark air cured. Produk ini adalah produk dengan pengeringan metode udara atau angin, seringkali digunakan sebagai cerutu. Nah, untuk dark air cured ini difungsikan menjadi 3, yaitu wrapper, binder, dan filler. Layanan dari MDR adalah working with farmers. Jadi MDR melakukan kerjasama dengan petani lokal untuk transaksi tembakau tidak menggunakan sistem lelang, dan MDR juga memberikan pelatihan kepada petani mengenai penggunaan crop protection agents dan praktek perkebunan yang baik. Working with farmers ini dilakukan MDR di 3 lokasi, yaitu Jember, Lombok, dan Bali. Layanan selanjutnya adalah processing. MDR melakukan processing pada proses pengolahan tembakau pada setiap proses, mulai setiap tahapan dari batang, distribusi ukuran partikel, kualitas tembakau, cetakan, kadar nikotin, gula, klorida, suhu, dan kelembapan produk, semua dites dan dilakukan pengecekan atas kualitasnya. Lalu layanan selanjutnya adalah quality control. Untuk quality control, MDR memastikan setiap produk yang dikirimkan memiliki NTRM atau non-tobacco related material yang sangat sedikit, dan juga pada proses ini MDR melakukan atau membentuk produk-produknya sesuai permintaan pelanggan, yaitu ada hand strip, loose leaf, open lid, button loose, bundle, dan fermented. Lalu ada warehouse facilities. Selanjutnya akan ke aspek demografis. Tembakau di Indonesia. Tembakau merupakan produk yang sangat
banyak dikonsumsi di Indonesia, dapat dilihat di tabel bahwa persebarannya sangat luas ya. Namun jika dilihat perokok dengan persentase tertinggi sebesar 36,6% ada pada rentang umur 35 sampai 39 tahun. Lalu selanjutnya secara internasional populasi perokok di dunia ini sangat banyak. Hampir seluruh dunia itu orang yang memiliki orang merokok. Lalu jika dilihat pada gambar di atas, Indonesia sendiri ada pada peringkat memiliki persentase sekitar lebih dari 50% perokok. Lalu negara tujuan ekspor lainnya seperti Amerika, lalu Spanyol, Jerman, Belanda, mereka juga memiliki yang tinggi juga. Mereka ada pada lebih dari 50%, sedangkan Amerika pada tingkat 20-30%. Lalu gambar selanjutnya adalah perokok harian. Perokok harian juga sangat tinggi. Indonesia juga berada pada tingkat lebih dari 50%. Amerika ada pada tingkat 15-20, dan tujuan ekspor lainnya juga memiliki persentase perokok harian yang sangat tinggi. Nah, lalu aspek selanjutnya adalah perokok berdasarkan jenis kelamin. Jika kita lihat Indonesia, 76,1% populasi 76,1% pria di Indonesia adalah perokok, dan sekitar 2,8% populasi wanita adalah perokok. Lalu kita lihat aspek sosial dan budaya. Pertama diawali dari kisah babat Jawa, yaitu seorang wanita asal Pati yang mengenalkan sebagai pedagang rokok klobot. Rokok klobot ini adalah rokok kretek dengan bungkus kulit jagung kering. Nah, pada zaman tersebut produk rokok ini sangat terkenal, sangat disukai oleh pria karena pertama dilihat dari pedagangnya sendiri dan proses perekatan kulit atau kulit rokok yang dilakukan oleh sang penjual. Lalu kedua, ada fase dari seorang pengusaha, seorang tetua di Jawa, tepatnya di Kudus, bernama Haji Jamari. Nah, orang ini mengenalkan produk rokok kretek. Rokok kretek sendiri adalah produk rokok campuran berisi tembakau dan minyak dan cengkeh. Nah, kenapa cengkeh? Karena cengkeh pada saat tersebut digunakan sebagai obat untuk meringankan rasa sakit di bagian dada. Dan kenapa dinamai rokok kretek? Karena pada saat rokok ini dikonsumsi muncul suara kretek, sehingga rokok ini atau produk ini dinamai rokok kretek. Lalu pada fase ketiga, sebagai perintis industri rokok kretek di Indonesia adalah Niti Semo. Nah, orang ini adalah seorang pengusaha di Kudus dan memiliki produk rokok atau pabrik rokok dan resmi terdaftar dengan nama Cap Bal 3 pada tahun 1908. Aspek budaya lain adalah rokok ini menjadi bukan hanya sebagai produk di Indonesia, tapi menjadikan atau identik dengan rasa akrab, pertemanan, satu rasa, dan penghormatan sendiri. Nah, rokok ini seringkali bahkan bisa dibilang menjadi menu wajib pada acara perkumpulan warga, baik acara keagamaan maupun acara sosial. Nah, dapat dilihat pada gambar, rokok juga menjadi suguhan pada pengajian, dan tuan rumah juga sering membeli rokok beberapa press hanya sebagai suguhan acara pengajian tersebut. Nah, rokok ini sangat bisa dilihat itu menjalin rasa akrab, sehingga bahkan ada orang yang rela merokok hanya untuk menghormati orang lain. Aspek alam dilihat dari Jember tadi, kawasan perkebunan yang baik sebagai tempat
atau origin asal dari tembakau Besuki Naus, dan kawasan Jember sendiri yang sangat baik. Nah, kawasan Jember sekitar 45%-nya adalah kawasan dataran rendah dan sangat cocok untuk perkebunan tembakau Besuki Naus. Perlu dilihat juga, tembakau Besuki Naus adalah sebuah produk tembakau, dilihat dari namanya, adalah produk tembakau yang dikenalkan pada zaman kolonial Belanda tahun 1850 oleh seorang Belanda bernama George Birney yang mendirikan perusahaan bernama NV Landbouw Maatschappij Oud Jember. Maka dari itu, karena Jember adalah bagian kawasan Besuki, maka dari itu dinamai tembakau Besuki Naus. Peluang yang muncul adalah MDR dapat melihat atau membuka lahan dengan karakteristik yang cocok untuk perkebunan tembakau ini. MDR sudah memiliki 2 lahan perkebunan di Lombok dan di Bali. Ancaman yang muncul adalah ancaman cuaca, karena proses pengolahan tembakau yang menjadi proses utama adalah pengeringan. Masalah cuaca sangat menjadi ancaman karena cuaca yang tidak menentu menjadi ancaman proses pengiriman dan proses pengeringan. Lalu lanjut ke aspek teknologi dan informasi. Berikut adalah gambar 2 media iklan produk rokok. Yang pertama adalah iklan billboard, produk guna garam signature. Yang kedua adalah snapshot iklan rokok Jarum 76. Teknologi yang berkembang dari dulu awal rokok biasa, rokok manual, lalu berubah menjadi adanya filter, bahkan rokok yang kecil-kecil itu. Nah, teknologi yang tinggi ini juga meningkatkan produksi rokok sendiri. Bahkan sekarang ada beberapa merek rokok yang memiliki varian rasa-rasa sehingga dapat menarik konsumen baru. Ini kita bisa lihat persebaran pelarangan iklan rokok di tiap negara. Bila kita lihat Indonesia memiliki pada area warna kuning, yaitu no ban. Secara umum Indonesia tidak melakukan pelarangan di dalam bentuk pengiklanan TV nasional, radio, dan media cetak. Negara lain juga lihat seperti ini, US juga pada daerah no ban. Lalu aspek politik dalam dan luar negeri, kenapa kita lihat ini ada 2 pertentangan antara FCTC dan Philip Morris International. FCTC adalah framework yang dibawa oleh WHO sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi transaksi produk tembakau untuk mencegah dampak yang muncul bagi aspek kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Nah, kenapa disandingkan dengan PMI, Philip Morris, dan British American Tobacco? Kedua produsen ini telah memiliki atau menginjakkan kakinya di Indonesia. PMI telah mengakuisisi Sampurna pada tahun 2009 dengan nilai 5,2 miliar US dollar, sedangkan BAT mengakuisisi Bentul pada tahun 2009. Nah, kedua perusahaan rokok ini yang telah menginvestasikan banyak uang di Indonesia menjadi penghambat pemerintah atau menjadi penghambat salah satunya Kementerian Kesehatan untuk mendorong pemerintah segera menandatangani FCTC ini. Selanjutnya ada aspek pemerintahan. Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana peraturan telah membuat beberapa peraturan tentang rokok. Pertama adalah PP nomor 81 tahun 1999 yang berisi tentang aturan kadar kandungan nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok, serta penetapan kawasan tanpa rokok.
Isinya juga tidak jauh berbeda dengan PP nomor 19 tahun 2003. Peraturan selanjutnya adalah PP nomor 109 tahun 2012 yang mengatur kegiatan produksi dan impor, peredaran, perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil, serta kawasan tanpa rokok. Untuk aspek regional Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh sebanyak 5,2%, yang 3,8% pertumbuhannya adalah berasal dari industri pengolahan, yang dimana pengolahan tembakau ada di dalamnya. Secara lebih rinci, Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,52%. Peluang muncul pada MDR karena 5,41% rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Jawa Timur digunakan untuk konsumsi rokok, dan juga ekspor tembakau Jawa Timur pada 2018 naik dibandingkan 2017. Aspek ekonomi dunia muncul, dapat dilihat pertama perang dagang antara Amerika dan Cina, lalu keluarnya UK dari Uni Eropa atau peristiwa Brexit. Nah, konflik geopolitik ini secara akumulasi memengaruhi kondisi perekonomian global. Lalu dapat dilihat pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi global hanya pada tingkat 2,9%, jauh dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,6%. Lalu ada aspek peraturan moneter dan fiskal. Pemerintah membuat peraturan, yaitu UU nomor 28 tahun 1947 tentang peraturan cukai atas tembakau yang belum dikenakan cukai menurut STBL 1932 nomor 511 Tabakas Cis Coordinate. Nah, UU ini mengatur tentang produk-produk apa yang tidak dikenai cukai. Lalu ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 86 tahun 2017 mengenai ekspor impor rokok elektrik. Nah, di sini ancaman yang muncul adalah rokok elektrik karena sudah diperbolehkan impor rokok elektrik. Rokok elektrik ini akan mengganggu eksistensi dari rokok-rokok kretek. Lalu ada aspek selanjutnya, yaitu aspek peraturan industri dan sektoral. Di Indonesia ada peraturan dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2013 yang berisi tentang pengaturan produk tembakau yang beredar dan iklan serta promosi produk tembakau tersebut. Lalu ada peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2000. Nah, peraturan ini adalah perubahan atas peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1999. Tetapi perubahan peraturan ini bisa dibilang tidak berdampak, bahkan bisa dilihat sedikit tidak begitu berdampak pada industri tembakau, karena peraturan ini menjelaskan bahwa rokok masih dapat melakukan pengiklanan atau promosi di media elektronik, media cetak, dan juga media di luar ruangan. Sekian presentasi dari kami, presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.